Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan ini. Hari ini kita ke bab 2 ya, tentang kajian literatur. Nanti di sesi kedua coba kita lihat bab 1 yang sudah kalian buat. Kita evaluasi dan menjadi final draft akhir. Jadi bersambung terus proses. Nanti kalau sempat kita presentasi, kita bahas terus, kita kupas di akhir perkuliahan ujian final sudah selesai proposalnya. Jadi target saya begitu. Dan proposal ini kalau bisa disinergiskan dengan seminar agro dan marine. Jadi nanti sudah terbayang siapa yang membimbing, apakah itu artikel atau skripsi, sudah terbayang kalian siapa orangnya ya. Tidak mesti saya, siapa di sini kompetensinya dilihat, oh ini bidang apa, bidang industri, bidang moneter, bidang pertanian, bidang regional, disesuaikan ya. Baik, hari ini kita mencoba melihat beberapa literatur. Nah, di dalam bab 2 ini kita akan mencoba mengambil teori-teori atau juga memahami beberapa kajian-kajian dari orang lain dalam berupa artikel yang bisa kita manfaatkan untuk penelitian kita. Nah, yang bagaimana yang perlu kita ambil dan literatur seperti apa yang perlu kita baca, tentu yang berkaitan dengan topik kita. Yang kedua adalah yang memang betul-betul valid, identitasnya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian selain valid juga bereputasi. Jadi nama-nama terkenal itu Anda harus tahu ya kalian semua, penulis-penulis yang peneliti-peneliti yang bagus. Nah itu biasanya mengeluarkan artikel ataupun tulisan-tulisan kajian empiris yang tidak diragukan ya. Nah, bagaimana memahami literatur ini? Memang disarankan kita memilih jurnal gitu ya, karena di jurnal itu sudah ada bukti empirisnya. Bukti empiris itu tentu kita bisa setuju, bisa tidak setuju. Itu satu kan. Nah, kalau tidak setuju apa argumen kita? Nah, inilah menjadi penelitian selanjutnya. Kalau kita setuju, maka kita gunakan teorinya dan kita tambah apa yang ingin kita dalami selain yang dari sudah dia lakukan. Biasanya variabelnya ditambah. Gitu. Nah, kemudian ruang lingkup kajiannya diperluas atau dipersempit dan lebih mendalam tetapi kajiannya. Jadi boleh diperluas, boleh dipersempit, tapi dalam kajian. Komprehensif istilahnya ya. Baik, coba kita lihat beberapa slide ini dulu. Nah, di dalam penelitian itu, Anda memberikan penelitian itu harus bisa memberikan pertama sumbangan. Sumbangan kepada apa? Sumbangan teori. Jadi hasil penelitian kalian misalnya ya sudah itu bisa memberikan satu teori baru. Ini tidak banyak orang melakukan ini, maka dia segitiganya kecil. Atau hasil penelitian kalian itu harus bisa memberikan proposisi, dalil-dalil, hukum-hukum baru. Apa ini teori, apa ini proposisi, nanti kita lihat. Atau, nah ini, penelitian ini bisa memberikan kontribusi dalam hal konsep. Harusnya kebijakannya begini, harusnya kebijakan begini. Itu ada di saran nanti kan. Kenapa kebijakan begitu? Misalnya suku bunga dinaikkan karena temuannya ini. Melahirkan konsep. Misalnya berikan subsidi kepada petani. Subsidi apa? Subsidi pupuk supaya harga padinya murah. Hal-hal seperti itu. Melahirkan konsep-konsep implementasi kebijakan. Nah ini banyak yang lakukan. Ini.
Nah, Anda boleh berkontribusi di sini, boleh berkontribusi di sini atau di sini. Salah satu. Nah, apa itu proposisi ya? Proposisi itu kan tadi saya katakan dalil-dalil ataupun suatu karakteristik, suatu kalimat singkat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek yang masih memerlukan pembuktian, tetapi dia sudah menjadi suatu dalil ya, suatu pernyataan, tapi masih memerlukan pembuktian. Nah, bisa dibantah dia itu, atau bisa diperkuat lagi. Nah, kalau itu udah namanya nanti penelitian selanjutnya. Nah, misalnya dalil yang terkenal itu kan harga mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu barang. Kan gitu dia, lengkap kan kalimatnya. Dia sudah menjadi teori kemudian. Dia sudah membentuk paradigma. Sedangkan konsep ini, nah ini suatu pikiran ya, satu pikiran antara satu karakteristik dengan karakteristik lainnya, coba kita kait-kaitkan. Jadi membentuk satu kesatuan. Tujuannya untuk apa? Itu kita tetapkan. Misalnya tadi kan ada karakteristik harga pupuk, ada karakteristik peran pemerintah, ada karakteristik harga padi mahal. Nah, kita kaitkan. Oh, ini harga pupuk mahal. Kalau harga pupuk mahal, harga padi mahal. Nah, di sini ada pemerintah. Nah, karakteristiknya coba kita hubungkan, kita lahirkan satu konsep. Ada peran pemerintah di situ melalui subsidi. Nah, kita lihat teori ekonominya kan. Oh, ternyata melalui subsidi bisa diberikan. Kita lihat hukum regulasinya. Lahirlah satu kebijakan, nah ini disebut konsep yang memberi kontribusi di situ. Jadi penelitian itu pada sifatnya bisa memberikan sumbangan pada teori, bisa memberikan sumbangan pada proposisi, atau yang paling banyak ini dilakukan orang adalah memberikan suatu konsep baru. Teori baru, proposisi baru, dan konsep baru. Nah, dalam bab 2, nah seperti ini itu ditulis biasanya tinjauan pustaka, kita memilih literatur yang relevan sebagai referensi penelitian. Relevan ini bagaimana maksudnya? Tentu yang terkait dengan ide kita. Kita sedang meneliti inflasi, tentu kita tidak mencari artikel tentang hukum laut. Jauh kan, tidak ada hubungan. Atau tentang pariwisata. Mungkin kita bisa kaitkan. Tetapi carilah yang relevan yang berkaitan dengan inflasi. Kita tentang meneliti tentang komoditas beras. Itu kita akan mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan beras. Dan tentu kita harus memilih satu referensi yang valid serta baru. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, di dalam teknologi sekarang ini kan ada peran Google ya, ataupun juga internet. Nah, di sini coba dari topik kita itu pecahkan menjadi beberapa kata kunci. Kata kunci itulah yang masukkan di dalam Google. Dia akan cari dia. Bagaimana bisa mendapatkan kata kunci? Membaca yang banyak. Saya idenya tentang inflasi, maka kita baca artikel maupun teori-teori tentang inflasi. Nah, di situ akan banyak kata-kata kunci. Kata kunci yang Anda temukan, lemparkan lagi di Google. Maka dia akan berikan rekomendasi. Nah, pilih lagi di situ. Nah, pilih yang baru, yang relevan, yang berkaitan dengan ide kita. Tidak semuanya bisa relevan dengan ide. Yang kedua, kita bisa telusuri dari referensi itu. Kita dapat satu referensi tentang artikel tentang inflasi tadi.
Nah, di dalam artikel itu, di belakangnya kan ada daftar pustakanya. Nah, daftar pustaka itu boleh Anda cari lagi di Google. Ada yang free, yang bisa di-download. Jadi akan bertambah. Dari referensi yang Anda temukan, periksa lagi daftar pustakanya, cari lagi. Ambil referensi itu. Nah, itu kata kunci, masukkan ke Google. Akan dapat literatur. Nah, untuk lebih fokus, masuk saja ke Google, jangan Google yang umum, Google Scholar, Google artikel, dia akan cari. Jadi dia akan mengcluster sesuai dengan kata kunci yang Anda inginkan, yang Anda masukkan. Ya. Baca referensi itu, dibaca dan ditulis. Sebelum ditulis tentu dipikirkan dulu. Jadi baca, pikirkan, rangkaikan dia menjadi paraphrasing, menjadi satu kalimat, tulis dengan kalimat Anda, jangan pindahkan kalimat dia. Jadi baca dulu, dipahami, tulis dengan kalimat Anda. Itu satu referensi. Jika ada referensi yang sama, baca juga, kombinasikan kedua itu dalam kalimat Anda. Maka di ujungnya kalau Anda kutip nanti, maka tulis kedua nama itu. Misalnya, Desi 2019, Satris 2020. Ada dua referensi tentang, tadi kita mau cari tentang pengaruh inflasi. Inflasi adalah apa definisi itu kan? Ada dua. Boleh dalam satu kutipan ada dua. Dalam satu kalimat kutipan kita mengutip dua referensi sekaligus. Boleh. Kemudian disitasi itu tadi namanya ya. Jadi kalau kita kutip, kita cantumkan namanya, maka sebaiknya diparaphrasing, dibaca, dipikirkan, ditulis kembali dalam kalimat sendiri. Nah, dibuat citasinya ada nama belakang. Misalnya Desi Mariana, maka yang kita tulis bukan Desi, tetapi Mariana. Ya, atau ini Desi Mariana Zebua. Berarti yang kita tulis adalah Zebua. Tahun 2019. Dibalik dia. Karena nanti di daftar pustaka, kita akan menuliskan Zebua, Desi Mariana. 2019. Maka dari itu konsisten ya di dalam bab 2 ini kita buat seperti itu. Nah, apakah referensi ini hanya cukup di bab 2 saja? Tidak, di bab 1 boleh Anda masukkan referensi untuk memperkuat fenomena itu, fenomena masalah. Apakah kedua ini saja? Tidak, di bab 4 pun boleh Anda masukkan. Di bab 3 juga ada, misalnya metode penelitian, model regresi. Nah, kutip model regresinya, dari mana diambil. Kutip dengan cara nama, tahun, bila perlu ada halamannya, halaman berapa yang Anda kutip, masukkan. Disingkat saja, singkatan dari halaman ini bukan HAL, tapi HLM. Titik 11 misalnya, halaman 11. Nah, Anda bisa gunakan menu pengaturan otomatis di MS Word. Microsoft Word ada di situ. Caranya masukkan jurnalnya dulu, nama jurnalnya ke dalam itu. Nah, nanti tinggal citasi aja secara otomatis. Dan dia akan bentuk sendiri daftar pustakanya. Nanti pilih model mana, model APA, apa ya. Pastel Association, American Association Psikologi, lupa saya, singkatannya apa, style ya. Ada Harvard di situ, ada Chicago Style, ada macam-macam. Kita pilih yang apa. Oke, yang pertama kata kunci relevan ya, artikel yang relevan, valid, terbaru, dan nama besar itu biasanya valid, nama-nama yang terkenal, penulisnya. Kemudian kata kunci boleh pilih literatur yang dalam bahasa Inggris. Kemudian gunakan mesin pencari Google Cendekia atau Google Scholar dalam bahasa Inggris. Setelah itu baca artikelnya, pikirkan, tuliskan kembali.
Kemudian disitasi, teknik sitasinya nama, tahun, halaman, dan manfaatkan jika karena di Microsoft Word itu ada menunya, pilih reference, submenu citation and bibliography. Dan di situ bisa citasi secara otomatis. Nah, saya sudah buat, nanti tinggal Anda pelajari saja tutorialnya ya. Atau juga ada aplikasi yang bagus, itu namanya aplikasi Mendeley. Nanti tinggal di plug in di Microsoft Word. Dia tersendiri, tapi Anda tinggal pasang di Microsoft Word. Kalau ini tidak perlu diketik, tinggal masukkan artikel, dia olah sendiri. Ya, ada pertanyaan sejauh ini? Oke, jika ada, saya lanjut. Apa fungsi kajian literatur? Kita mau mendapatkan teori. Dan bagaimana membuat kajian itu? Ini dua pertanyaan nih. Literatur itu tentu kita mau mencari teori dan mengkonstruksi penelitian kita. Menyusun konstruksi itu. Kita susun sedemikian rupa sehingga menjadi desain penelitian yang sistematis dan memiliki hubungan-hubungan yang koheren. Jadi tidak kemana-mana deh. Kemudian dalam kita membuat kajian itu referensi penting. Nah, teori siapa kita pakai? Perspektif apa? Perspektif mikro atau makro atau publik atau moneter atau pertanian atau regional. Tinggal kita masuk, maka kita di situ saja. Teori itu aja, kita tidak kemana-mana lagi. Ya. Nah, bagaimana membuat kajiannya? Tentu ini memerlukan keterampilan tersendiri. Pertama kita baca dulu. Ide kita tentang inflasi tadi. Pertama kita harus ajukan pertanyaan, apa itu inflasi? Bagaimana itu inflasi? Kapan terjadi inflasi? Apa yang menyebabkan inflasi? Nah, itu kata-kata kunci yang penting yang bisa menuntun kita membuat suatu kajian. Pertanyaan-pertanyaan itu tentu membutuhkan jawaban. Nah, itu yang jawaban yang selalu menjadi alat kita dalam membaca literatur. Menurut sini, ini katanya inflasi. Yang ini lain lagi. Nah, bagaimana nih? Saya mau pakai dua-duanya nih. Teori inflasinya. Ini agak berbeda sedikit. Kita kombinasikan. Kita ramu lagi, kita tuliskan. Si A mengatakan begini, si B mengatakan begini. Nah, saya jadi dalam kalimat paragraf itu seperti itu disusun. Disusun menjadi sistematis dan ada konklusi kita sendiri. Jadi kalau kita sudah kutip yang A, kutip yang B, harus yang kita punya apa gitu. Jadi di akhir paragraf harus ditutup dengan pernyataan kita. Misal ya, kajian tentang pengaruh harga beras terhadap permintaan beras. Nah, penelitian dari A mengatakan harga beras mempengaruhi secara negatif permintaan beras. Penelitian B mengatakan harga beras dan pendapatan mempengaruhi permintaan beras. Nah, kita ingin kombinasikan kedua-duanya. Berdasarkan kedua penelitian itu, saya akan mengambil harga beras dan pendapatan serta harga barang lain. Kita tambahkan satu, itu lebih bagus. Atau kita ambil dua-duanya, kita kutip. Atau lebih enak lagi, yang A mengatakan harga beras dan selera. Sedang B, harga beras dan pendapatan. Maka saya akan meneliti harga beras, selera, dan pendapatan dalam penelitian saya. Ini kan mudah kan menulis satu paragraf itu. Jadi seperti itu. Nanti tinggal digambar skemanya yang namanya rangka penelitian. Ini dia bagaimana membuat kajian. Jadi selalu harus ketika kita membaca,
Membaca dengan kritis, artinya membaca sambil berpikir. Bagaimana cara berpikirnya? Ajukan pertanyaan 5W1H. Apa, bagaimana? Misalnya tadi kan baca harga beras. Apa itu harga beras? Apa hukumnya harga beras dengan permintaan? Bagaimana pengaruhnya? Siapa-siapa yang menelitinya? Itu harus ada di dalam. Apakah benar yang dia katakan? Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, itu deh. Sehingga menimbulkan kreativitas kita dan kita bisa menuangkan ide di dalam tulisan kita lebih banyak lagi. Dan berbeda dengan yang dia tulis. Pasti. Jadi tidak perlu di copy paste ya. Ini pelan-pelan dilatih. Jadi intinya kalau kita mau menulis, terutama menulis kajian literatur, yang paling utama adalah membaca. Membaca sambil memikirkan, menganalisis, mensintesiskan bacaan itu. Kemudian tuliskan dengan menjadi paraphrasing. Jadi paraphrasing dengan kalimat sendiri, bukan memindahkan kalimat dia. Tapi kita kutip nanti. Nah, itu lebih bagus. Artinya ada suatu sintesa di dalam pikiran ketika proses Anda membaca dan berpikir itu. Silakan jika ada yang mau memberikan komentar. Oke, kita lanjut. Ini sudah biasa ya, definisi-definisi teori. Teori itu pada dasarnya mencoba menjelaskan, try to explain fenomena. Dia menjelaskan satu fenomena. Fenomena yang mana? Fenomena ide penelitian kita. Anda meneliti tentang apa? Saya meneliti tentang beras. Saya mau meneliti tentang inflasi. Saya mau meneliti tentang pengangguran. Saya mau meneliti tentang konversi bank syariah menjadi bank konvensional menjadi bank syariah. Bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap pengangguran, terhadap aktivitas kelancaran kegiatan ekonomi. Maka semakin tumbuh, atau sebaliknya. Kan gitu kan? Kemudian banyak sekali penelitian. Teori try to explain. Jadi cari teori yang bisa menjelaskan itu secara teori. Tugas kita peneliti membuktikan bahwa teori itu benar atau salah. S1 berusaha membuktikan bahwa teori itu benar. Itu S1. Hukum permintaan mengatakan harga berpengaruh negatif terhadap permintaan. Kita cari data, kita ambil kasus di ketela atau kacang tanah, kita cari harganya, kita cari permintaannya, kita regresi, dapat dia negatif hasilnya dan berpengaruh signifikan. Ya, cukup kasih rekomendasi. Nah, gitu kan? Kalau mau keluar dari situ lebih bagus. Mengeksplor. Jadi gampang sebenarnya penelitiannya, kuncinya membaca. Oke, ada yang mau beri komentar? Nah, ini posisi teori itu, fungsi pertanyaan sebagai alat. Fungsi kedua, dia sebagai tujuan. Nah, tadi kan ada teorinya, ini alat kita loh. Alat kita untuk menjawab pertanyaan bahwa harga kacang tanah itu berpengaruh negatif. Saya mau buktikan di kacang tanah. Dan sekaligus itu menjadi tujuan nantinya. Tujuan saya untuk mendapatkan bahwa harga kacang tanah berpengaruh signifikan secara negatif terhadap permintaan kacang tanah itu sendiri. Begitu dia kan? Itu fungsi teori. Jadi banyak ini nanti Anda baca, sudah saya bagikan banyak sekali kajian literatur dan landasan teori, ada grand theory. Nah, grand theory ini teori yang utama.
Ini boleh lama referensinya kan. Orang yang pertama sekali boleh yang seperti itu, atau cari yang teori yang memang tidak ada lain selain itu teorinya. Misalnya inflasi, ya teori inflasi itu siapa? Irving Fisher, misalnya, dia mengatakan itu. Nah, cari referensi Irving Fisher. Lakukan sitasi, kemudian coba elaborasi ide-idenya, cari beberapa orang siapa yang sudah menerapkan teori Irving Fisher itu. Signifikan tidak? Nah, kita coba masuk nanti. Saya juga pakai teori Irving Fisher. Atau ada 3 teori. Selain Irving Fisher ada Keynes. Selain Keynes ada satu lagi, siapa itu? Saya itu kan, itu dikombinasikan. Kita pakai 3-tiganya, kita buktikan ketiga. Boleh juga. Karena sudah ada kajian satu saja, ada yang 2, maka kita lakukan 3. Kan sudah berbeda kan? Jadi penelitian baru itu adalah penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Bukan kita mengulang penelitian yang lalu. Kan di sana dilakukan di tempat lain, Pak. Kita mau terapkan di sini. Tidak seperti itu. Dulu orang menguji teori inflasi dengan teori Irving Fisher. Sekarang ada orang lain menguji dengan teori Keynes. Nah, saya mau menguji kedua-duanya. Nah, itu yang kita harapkan. Ada kreativitas seperti itu. Kenapa? Dengan menguji kedua-duanya kita ingin membanding-bandingkan. Nah, itu lebih bagus lagi. Jadi teori Keynes tentang inflasi, teori Irving Fisher tentang inflasi itu grand teori utama. Kemudian teorinya 2 dipakai dan kita mau membandingkan. Itu juga bagus. Oh ya, teori strukturalis ya. Ada Arthur Lewis. Ada teori kuantitas, ada teori Keynes, ada teori strukturalis. Ini 3 pendekatan di dalam kita melihat inflasi. Nah, cari penelitian-penelitian orang lain yang terbaru juga ada yang menggunakan teori ini. Tahun 2020, 2019 ada. Dia menerapkan teori ini. Meneliti inflasi di mana nanti di daerah tertentu. Ada yang menggunakan teori Keynes. Ada yang menggunakan teori struktural. Nah, apa ini teori kuantitas? Apa nih? Baca di buku. Kalau inflasi berarti di mana kita bacanya ya? Nanti baca buku makroekonomi. Nah, kita harus bisa melihat perspektif ini. Kalian sudah ambil mata kuliah dan sudah lancar tentang itu. Ya. Ini ada beberapa orang, ada Lewis, Prebis, dan Singer. Serta kalau di Indonesia ini ada Sri Tua Arif. Dan mereka meyakini inflasi itu terjadi karena ada masalah struktural. Ada sektor pertanian, ada sektor industri. Nah, ini yang menyebabkan inflasi. Sedangkan Keynes mengatakan ada persoalan mata uang di sini. Ada pajak di situ juga, katakan. Sedangkan Irving Fisher, ya dia peredaran jumlah uang, velocity of money. Semakin banyak uang beredar, maka semakin tinggi tingkat inflasi. Itu teorinya. Dan ini yang mana yang kita yakin. Kadang-kadang ketiga-tiganya ada benarnya. Jadi kita bisa mendekatinya secara seperti itu. Nah, itu penelitian seperti itu. Harus ada teorinya dalam pendekatan deduktif. Anda bisa lihat di sini teori kan. Oke. Teori struktural. Nah, ini kan kita coba rangkai ini. Tadi ada 3 teori kan. Teori Keynes, teori Irving Fisher, dan teori strukturalis. Nah, masing-masing ini ada kata kunci
setelah kita baca. Sini ada kata kunci kedua. Rangkai dalam subjudul dan bahas setiap paragraf. Setiap kata-kata kunci ini. Jadi kan jadi bertambah terus halamannya, bukan kita menambah-nambah tebalkan sendiri. Kita tuh dengan alur pikiran yang benar kita tuangkan dalam tulisan. Begitu juga teori kedua ini. Teori kedua siapa nih? Yang ini kan Keynes. Inflasi terjadi karena dorongan masyarakat menginginkan kehidupan di luar batas kemampuannya. Nah, jadi permintaannya, permintaan agregat di makro. Kalau ini uang beredar, ini permintaan agregat. Karena masyarakat ingin konsumsi banyak-banyak, maka bergerak naik harga. Itu kata Keynes. Nah, kan kita temukan dalam bacaan teori-teori Keynes itu, kita rangkai, kita tulis. Kemudian grand teori itu strukturalis begitu juga. Ada sektor industri, ada sektor pertanian. Karena sektor pertanian gagal panen, bahan bakunya macet. Maka terdoronglah harga menaik. Bahan baku ya. Berarti ini dari sisi supply. Kalau Keynes dari sisi demand, dan Irving Fisher dari sisi perputaran permintaan uang dan peredaran uang. Ini dari sisi strukturalis. Sektor pertanian, sektor industri. Pertanian menyediakan bahan baku, gagal panen, maka terjadi kelangkaan. Kelangkaan bahan baku menyebabkan industri menjadi macet. Harga-harga barang industri itu menjadi naik. Karena macet bahan bakunya. Akibat gagal panen, akibat mungkin naik harga di barang pertanian. Karena harga pupuk meningkat. Banyak kan sebabnya kan? Nah ini paham-paham strukturalis. Nah, bagaimana kita menyimpulkan ketiganya? Nah, gitu kan? Mungkin ketiga-tiga ini juga menjadi ada relevansinya dalam kontribusi inflasi. Nah, kita mau melihat itu. Begitu caranya. Jadi di sini kan kita ketemu kata kuncinya sektor pertanian, sektor uraikan di situ. Berikan sitasi kutipan. Oke, rangkai sub-sub judul menjadi sub dia aja, subjudul 2.1 industri, pertanian, sektor pertanian, 2.2 industri. Kita bahas isinya itu tentang inflasi. Pertanian adalah menyediakan, menghasilkan barang-barang yang menjadi bahan baku bagi industri yang dihasilkan oleh tenaga pertanian, diangkut, kita ceritakan di situ. Ketika terjadi gagal panen, maka terjadi penurunan produksi. Penurunan produksi ini bisa supply ke industri akan kurang. Kalau supply industri akan kurang, maka harga naik. Nah, kalau bahan baku naik, ya harga barang output dari industri juga naik. Maka harga barang di pasar naik. Karena disebabkan problem struktural. Seperti itu kira-kira. Oke, ada pertanyaan? Nah, kita rangkai Keynes begitu juga Irving Fisher, kita rangkai, kita mau memakai tiga-tiganya. Peneliti sebelumnya memakai teori ini, peneliti sebelumnya memakai teori ini. Beberapa peneliti memakai dua teori ini. Dan kita mencoba memakai ketiga-tiganya. Berbeda dengan peneliti sebelumnya. Nah, itu bagus. Nah, itu yang kita sarankan di dalam memilih judul penelitian. Jadi cara menulisnya seperti itu. Membuat fokus kajiannya. Tuliskan berdasarkan kata-kata kunci. Oke. Kan dia kan? Nah, ini coba saya dapatkan kata-kata kuncinya. Nilai tukar dagang, ekspor impor, faktor sosiologis gaya hidup, kuantitas. Nah, ini coba kita buat subjudul, kita tulis dia. Kemudian kita rangkai. Nah, ini di bab 2 ini ada buat seperti ini. Nah, teori ini nantinya jadi hipotesis dia. Menjadi dugaan Anda. Diduga faktor psikologis mempengaruhi inflasi. Diduga faktor sosiologis gaya hidup mempengaruhi inflasi. Gaya hidup, walaupun uang nggak ada, yang penting gaya. Maka permintaan terhadap barang-barang ini meningkat. Maka terdorong harga naik. Itu kata Keynes, jadi kan. Nah, ini juga nilai tukar dagang.
Antara yang dibeli di sektor pertanian oleh sektor industri yang membutuhkan bahan baku dari sektor pertanian tadi. Nah, ini ada macet dia, nilai tukarnya jadi naik. Otomatis juga yang lain-lain ikut naik. Karena produsen tidak mau dia menanggung sendiri kerugian kenaikan itu. Dia akan share kepada konsumen. Maka naik harga barang. Inflasi. Nah, kita kan sedang bicara inflasi. Oke ya? Ini coba kita rangkai. Nah, ini semua bisa jadi hipotesis. Jadi hipotesis, dugaan sementara, dan kita buktikan. Itu dia. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Oke. Nah, hipotesis 1 ini jadi hipotesis nanti dia. Hipotesis 2 boleh banyak-banyak hipotesis, dibuktikan nanti. Buktikannya bisa dengan regresi itu. Regres ya, kita buktikan. Atau uji Z, banyak itu. Bisa secara statistik inferensi. Bisa dengan parametrik atau non parametrik. Nah, itu nanti kita bicara di model nanti ya. Nah, teori itu pada dasarnya akan jadi hipotesis. Ya, kalau Anda pakai tiga-tiganya berarti ada 6 hipotesis. Kalau pakai 2 teori ini saja akan ada 4 hipotesis. Kalau pakai satu saja yang ini akan ada cuma 2 hipotesis. Oke. Nah, ini kira-kira ini deh hipotesisnya. Ekonomi tumbuh lambat. Kesejahteraan. Oke. Penulis adalah pembaca. Jadi kita akan sulit melahirkan tulisan tanpa membaca. Jadi antara membaca dan menulis itu ada ya kegiatan lain yang namanya berpikir. Ya. Jadi dibaca, dipikirkan. Bagaimana cara memikirkannya? Ajukan pertanyaan-pertanyaan. 5W1H. Mengapa? Apa itu inflasi? Bagaimana inflasi itu terjadi? Apa saja yang menjadi faktor? Itu harus ada. Sehingga kita mencari terus referensi. Ketika dalam satu referensi tidak mampu terjawab, maka kita akan cari referensi lain. Sehingga literasi kita, bahan bacaan kita semakin banyak. Jadi penulis adalah pembaca, sulit melahirkan tulisan tanpa membaca. Penelitian perlu keterampilan menulis yang baik. Keterampilan diasah melalui berarti ketajaman berpikir dengan membaca dan rasionalitas. Selamat menulis, adik-adik sekalian. Tetap semangat dan membaca melahirkan suatu kajian-kajian yang menarik dan relevan serta baru ya, tidak mengulang penelitian-penelitian sebelumnya. Saya kira ini presentasi saya di sesi pertama ini. Silakan kita diskusi, akan ada tanya jawab. Baik, bagaimana? Yohana, ada pertanyaan? Silakan Yohan. 5W1H, itu aja pertanyaannya. When, where, how. Oke, nanti kalau pakai 5W1H, gunakan bahasa Inggris. Oke, Mariska, Anda mau tanyakan? Silakan. Harus munculkan pertanyaan supaya ini menjadi satu motivasi ya. Nisa, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita akan diskusikan yang sudah kalian buat ya. Silakan Nisa. Yang lain mana nih? Oke. Saya coba share ya, yang bagaimana mereview literatur. Oke, ini dia. Nah, coba Anda nanti kalian membaca artikel dengan menggunakan kolom ini.
Gunakan kolom ini, tulis nama penelitinya. Cara menulis nama peneliti itu nama belakangnya. Tadi Zebua ya. Zebua artinya Desi Mariana Zebua. Kita ambil nama belakang itu nama depan ya. Depan lah ya. Nama depan. Judul artikelnya potret kemiskinan. Nah, kita lihat ada hipotesisnya. Kalau nggak ada ya udah abaikan aja. Ini sudah saya review. Kemudian teknik analisis, lihat di metodologinya. Dia pakai regresi atau pakai tabel frekuensi saja, tuliskan. Nah, apa kesimpulan dia? Kan? Nah, coba ini yang paling penting Anda catat. Kalian catat ini nama tabelnya. Membaca artikel, buatlah mapping seperti ini, pemetaan. Coba saya tunjukkan artikel bagaimana membaca artikel. Saya ada artikel tentang pemuda ya. Ada di mana saya simpan? Oh, di sini. Oke, new share. Nah, saya pakai aplikasi membaca artikel ini. Saya pakai aplikasi Mendeley namanya. Saya cantelkan di, Anda boleh install, free deh. Oke, saya simpan artikel di sini, tinggal saya cari. Oke, ini pemuda. Nah, di sini semua artikel tentang pemuda saya cari dari tahun yang paling tua itu tahun 63 sampai tahun 2020. Itu saya dapat artikelnya, saya mencoba mereview ini. Saya rencananya membuat PKM ini ya, tapi belum ada yang ini merespon karena banyak tugas mungkin ya. Oke, coba saya perlihatkan artikel ini, tinggal kita klik 2 kali. Ini sudah terkumpul semua, sudah saya cari di Google Scholar. Saya peroleh lagi. Saya buka yang ini ya, yang Susilowati tahun 2016. Nah, terlihat ya artikelnya? Bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Nah, ini ada abstraknya, kita baca aja di sini. Nah, pertama kita cari, Anda harus kenal artikel itu. Pertama, artikel dia terdiri dari nama jurnal. Nama jurnalnya adalah Forum Peneliti Agroekonomi. Ini nama jurnal. Kemudian identitas artikel satu lagi, dia ada volume. Kemudian identitas dia satu lagi ada isu. Isu dia kebetulan nomor 1. Dan ada tahun. Dan ini adalah jumlah halaman. Jadi paper ini atau artikel ini dari halaman pertama sampai halaman terakhirnya ada. Ini halaman 3, paper ini terdiri dari halaman 35 sampai halaman 55. Nah, ini dicantumkan di dalam daftar perpustakaan. Ini identitas jurnalnya. Yang pertama kita melihat nama dia. Nama dia Sri Heri Susilowati. Berarti kalau kita mau kutip, kita buat judul jurnalnya dulu ya. Nama penulisnya Susilowati. Susilowati. Sebentar ya, new share. Tabel review tadi. Oke. Tahun 2016. Judulnya apa? Kita kembali. Jadi, fenomena penuaan petani. Ini boleh kita copy ya. Nanti bisa kita Nah, ini dari copy, bisa kita perbaiki di sini. Cara
Oke. Nah, coba kita lihat di artikel ini, penuaan petani dan berkurangnya tenaga kerja muda. Ini ada kehilangan daya tarik ya, petani-petani muda untuk terjun menjadi petani. Nah, lihat metodenya. Metodologi, hipotesisnya ada nggak di penelitian ini? Periksa. Oke, ternyata tidak ada ya. Tidak ada. Dia pakai metodologi, pakai metode deskriptif ya, yang memaparkan dengan menggunakan grafik-grafik ya. Oke, kita tinggal review saja. Kita review cepat bisa. Berarti tidak ada hipotesis. Kita strip saja. Kemudian deskriptif tadi kan, deskriptif kan tabel-tabel ya, tabel dan grafik. Cara dia menampilkan hasilnya. Nah, kesimpulannya apa ini penting ini kan? Kesimpulannya, nah kita bisa lihat di abstraknya dulu kesimpulan. Ini ada abstrak kebetulan dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, biasa kita cari di kalimat akhir ya. Nah, strategi yang perlu dilakukan, nah ini kan kalau perlu dilakukan rekomendasi ini, saran kan. Nah, kesimpulan itu di sini saya kira berbagai faktor yang menyebabkan minat pertanian turun, diantaranya citra sektor pertanian yang kurang bergengsi dan kurang memberikan jaminan tingkat stabilitas kontinuitas pendapatan. Nah, ini aja kita ambil. Petani pemula. Ini kesimpulan. Cepat ya dapatnya kan? Kita bisa membedakan frase kalau ini perlu dilakukan itu saran. Sebaiknya. Ada kata-kata itu rekomendasi. Tapi kesimpulan itu memang nampak kalimatnya itu bahwa memang dituliskan dapat kita simpulkan itu enak kita dapatkan ya. Ini tidak terdapat kalimat itu. Tapi kita bisa tangkap bahwa ini kesimpulan. Saya copy aja, saya tinggal pindahkan kesimpulan dia di sini. Nah, itu kan baca cepat kan? Sudah tahu kita kesimpulan metodologinya apa? Saya sudah tahu penelitian Susilewati ini, yang judulnya seperti ini. Dan coba saya kaitkan dengan kesimpulan dari Apianti yang lebih baru lagi. Nah, dari tabel review ini, baru saya tulis nanti dalam satu tulisan. Dengan tulisan saya sendiri. Saya coba merangkai. Di sini, Apianti, ataupun di sini ya, sebagian penduduk miskin Indonesia hidup di pedesaan. Sementara di sini, citra sektor pertanian kurang bergengsi, pendapatan turun. Petani muda, jelas ini ada hubungan. Kenapa desa itu? Karena hidup sebagai petani, menurut penelitian ini banyak kemungkinan dia miskin. Dan citra di sektor petani, kata Susilawati, harus kita kutip. Kurang bergengsi, berisiko tinggi, gagal panen kan berisiko tinggi. Kemudian kontinuitas pendapatannya, kadang naik, kadang turun. Ini yang menyebabkan dia miskin. Nah, coba kita tulis itu. Nah, dengan begini kan lebih enak kita kan mendapatkan membaca artikel. Jadi mapping saja, cepat saja baca, jangan lama-lama. Kalau Anda pusing dengan artikel itu tinggalkan. Jangan paksakan pada satu artikel yang akan menguras energi kita. Oke. Tentu yang pusing itu biasanya yang bahasa Inggris ya. Belum tentu, yang bahasa Inggris itu lebih bagus. Kadang-kadang mudah kita dapatkan. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan yang bahasa Inggris. Oke. Bisa dilihat. Bisa stop share dulu ya. Share screen. Ini saya mau tunjukkan. Kita tutup, saya cari lagi referensi lainnya. Nah, pakai aplikasi Mendeley ini enak.
ganti yang bahasa Inggris ini ya. Ini orang Cina kebetulan yang tulis. Oke, kita buka artikelnya. Double klik. Nah, ini dia. Inggris. Coba kita lihat di abstrak. Kita identifikasi dulu artikelnya. Ini jurnal internasional. Dari riset artikel. Artikel ini nama jurnalnya adalah Mathematical Problem in Engineering. Nah, ini jauh ya namanya lainnya. Tapi mungkin model matematik, tapi diambil kasus petani ya. Dampak dari penuaan tenaga kerja di sektor pertanian terhadap output pertanian. Jadi jumlah petani tuanya meningkat banyak karena petani mudanya kurang banyak, nggak masuk di situ. Kira-kira itu yang tergambar dalam sini. Ini di Cina. Di Cina dikatakan menghadapi aging workforce. Jadi tenaga kerja tua ini berpengaruh negatif terhadap industri. Tenaga kerja pertanian yang sudah tua-tua. Kenapa? Produktivitasnya sudah rendah. Nah, ini bisa mengancam industri di Cina, maka dia berpengaruh negatif. Nah, itu kan. Nah, coba kita lihat kesimpulan dia. Di mana bisa kita lihat? Kita bisa lihat kesimpulannya itu di kalimat terakhir. Nah, coba lihat kalimat should increase. Ini kalimat rekomendasi. Should, harus meningkatkan usaha. Di mana kesimpulannya kita peroleh? We also found, kita juga menemukan petani yang lebih tua do not intend to abandon farming higher agriculture. Petani yang lebih tua, dia nggak bersungguh-sungguh dia melakukan ini. Dia udah nyaman ya kan, dibandingkan petani lain. Sehingga produktivitasnya turun. Udah nggak serius kalau bahasa gitu. We also found, artinya kita mendapat, berarti di sebelumnya ada temuan juga. Temuannya apa di sini dia? Nah, tenaga kerja yang berusia tua itu komposisinya udah 58,5%, lebih dari setengahnya. Itu besar kan? Nah, ini mempengaruhi output. Kita bisa simpulkan. Jadi kita masukkan ke dalam tabel reviewnya, kita tulis nama penulisnya, Wang Cheng Guo. Ini ada 3 penulis ya, maka kita ambil satu saja. Yang kita ambil Guo. Nah, coba kita share yang tadi itu. Oke, Guo tahun 2000 berapa? 2015 ya. Kemudian judulnya impact ini judulnya. Dia ada hipotesis atau tidak? Nah, kita lihat kolom hipotesisnya nih ya. Kita cek hipotesisnya apa ada atau tidak. Coba saya kembali ke Mendeley tadi. Periksa di metodologi. Ini teori, teorinya, ya analisis teorinya, data analisis, ya, nah biasa di sini.
Ada analisis deskriptif yang seperti Susilowati tadi. Ada econometric analysis. Apa hipotesisnya? Nah, ini terlihat nih model matematik ya. Oke. Kita bisa search di sini. Cari. Ini hipotesisnya. Gampang kan? Cepat ini. The aging agricultural labor force has negative impact on the use of land resource. Food security, ini panjang nih. Ini satu hipotesis. Nah, ini dia hipotesis. Penuaan tenaga kerja di sektor pertanian, artinya orang muda nak mau masuk, orang tuanya bertambah karena jumlahnya kan itu terus yang itu saja ya. Itu berpengaruh terhadap sumber daya lahan, diduga nih ya, hipotesis. Ketahanan pangan, kemudian reproduksi emotion, agricultural emotion, kemudian hubungan emosionalnya. Jadi ada penelitian sebelumnya bahwa ada emosional antara petani tua dengan petani muda. Nah, biasanya petani tua ini memberikan transformasi keterampilannya kepada yang muda-muda. Nah, ini tidak terjadi. Kemudian dukungan terhadap sistem di kehidupan di akar rumput di pertanian ataupun di pedesaan. Ini dia menjadi hipotesis di penelitian ini. Nah, kira-kira itu yang menjadi concern, dan kita boleh masukkan ini, kita copy saja nih. Kita copy, masukkan dalam bahasa Inggris juga nggak ada masalah di sini kan. Ini kan untuk pegangan kita. Nah, di Guo ini ada hipotesis ya, maka kita cantumkan di sini. Tinggal kita cari kesimpulan dia apa. Kesimpulannya apa nih? Tinggal kita cari. Nah, ini kesimpulannya sudah. Jadi dari regresi koefisiennya diperoleh hubungan negatif kan, min 0,2. Artinya kalau petani tuanya bertambah, maka variabel Y-nya itu akan turun. Itu yang namanya negatif. Nah, kesimpulannya hal ini mengindikasikan that the older farmer negatively affect increase is not conducive improving agricultural output. Jadi kalau bertambah petani tua ini tidak akan kondusif bagi suasana hasil produksi di pertanian. Ini kesimpulan dia, tinggal kita paste saja di sini di tabel review. Kesimpulannya, analisisnya apa? Regresi. Ganda ya. Oke, itu dia. Nah, coba saya share ini ya. Nah, ini dia. Ini saya pakai bahasa Inggrisnya. Ini alat analisisnya, teknik analisisnya. Tadi ada deskriptif juga ada kan? Deskriptif, pemaparan, dan regresi berganda. Kita lihat lagi artikelnya supaya yakin. Nah, ini kan ada deskriptif analisis. Ya. Kemudian ini econometric analysis. Regresi ini ya.
Ada pertanyaan? Itu cara mereview artikel. Nah, setelah kita review seperti ini, mana ini ya? Nah, kita tuangkan dalam kalimat-kalimat. Ini menjadi bacaan kita, summarize kita, suatu catatan kecil kita. Nah, kita menulis berdasarkan ini bab 2. Ambil saja, kita tulis. Bila perlu kita rujuk lagi artikelnya jika ada hal-hal yang menarik. Tetapi kita sudah tahu Susilowati ini meneliti tentang ini dan temuannya ini. Cuman itu saja yang perlu. Tinggal hal-hal lain yang ingin kita tambahkan, kita bisa rujuk kembali artikel. Jadi di sini menulis pedomani tabel review artikel ini. Itu ya. Nah, ini sesi kedua ini cara mereview artikel. Selamat menulis ya. Mudah-mudahan ini bisa kelar bab 2-nya. Nah, sekarang saya mau memeriksa bab 1 ya. Bab 1 yang sudah kalian bikin. Saya mulai dari siapa dulu nih? Satris ya, saya mulai dari Satris dulu. Mungkin random ini. Saya lihat dulu. Satris sudah cepat ya kirim kemarin. Download. Oke. Kemudian oke. Saya share dulu ya. Saya share screen-nya. Satris dokumen. Terbuka ya. Saya tutup dokumen yang lain dulu. Sepertinya belum terbuka. Save. Oke. Belum terbuka. Oke, ini dia. Ini Cak Satris. Nah, ini bisa dilihat. Saya periksa dulu. Biasanya marginnya ya. Saya sarankan, ini saya coba ke sini dulu ya. Nah, sebelum ini dokumen pertama kita buka Microsoft Word. Pertama kita periksa dulu paragrafnya. Pastikan ini 0 ya. Kemudian spasinya double. 2 spasi. Oke. Oke, ini line and break-nya tidak ada. 0 semua, oke, udah oke kan. 0, double. Kemudian kita lihat layout-nya, page setup-nya, susunan halaman. Top marginnya berapa? Yang atas? 3, Pak. Ya, yang kirinya 4. 4. Yang bawah? 3 juga. 3. Kertasnya? A4. 4, Pak. Baru kita nulis. Tinggal sesuaikan nama babnya. Oke. Hitam ya kan? Bab. Oh, hurufnya dulu ya. Kita periksa satu lagi hurufnya. Font. Nah, font pastikan dia Times New Roman. Dia 12. Besarnya 12. Times New Roman. Di awal terus kita setting ini. Sebelum kita mulai menulis. Oke, baru kita buat. Satu. Kalau kita enter dari bab pendahuluan itu 2 spasi.
latar belakang masalah itu 4 spasi. Kan ini 2 spasi tambah 1 lagi. Nah, fullkan dia menjadi yang ini 1.1 spasi latar masalah atau penelitian. Hitam dia masuk dan ini masuk sekitar sebesar ini dia. Perhatikan. Yang atasnya saja ya, itu jadi paragraf. Oke. Nah, saya kembali ke dokumen sebelumnya ya, Satris. Ini udah kelihatan bab Satris? Udah, Pak. Ya. Oke, yang pertama kita cek ini menggunakan huruf Romawi atau huruf biasa? Ini harus Romawi, Pak. ya. Itu yang betul. Jarak ini kemari itu 2 spasi, benar nggak? Saya cek di paragraf. Ini single nih. Ini masih ada ini kan? Terus ya diperbaiki. Ini double ya. Iya, Pak. Oke, berarti ini udah lebih nih. Ya. Ini isinya 2 spasi semua. Nah, saya cek, ini ada 2 spasi. Double tadi. Tidak kelihatan ya. Saya buat dia double. Berarti bertambah besar ya. Double space ya. Double dan ini 0. Nah, seperti itu dia Satris. Jadi ini dari segi format ya. Dari segi format. Ini ada yang salah di sini. Itu benar. Nah, ini tidak benar. Seperti ini 4 paragraf ini, 4 baris ini masih kurang untuk 1 paragraf. Jadi sebaiknya lebih dari 4 baris ya, ini 1, 2, 3, 4. Ya, sebaiknya ditambah. Saya lihat marginnya lagi. Marginnya coba kita periksa marginnya. Papernya marginnya itu ya ini 2,6. Ini harusnya berapa tadi? Ya. 3. 4. Kemarin gitu juga, Ya. Pak. Ya. Kemarin gitu juga, Pak. Ya. Setelah kirim mungkin ya. Nah, ini enggak apa-apa nih sebagai review aja. Kemudian kertasnya ini masih letter. Ini sudah harusnya A4. Ya. Nah, ini udah formatnya udah lari nih. Oke. Oke, ini seperti ini dia. Nggak apa-apa nih, kita bisa perbaiki lagi. So, tengah kuliah. Oh, ya. Seperti itu. Coba nanti diperbaiki lagi. Iya, Pak. Satris 1.1 latar belakang. Huruf kapital semua. Ini lihat di pedoman buku yang sudah saya posting di Google Class. Pedoman penulisan utuh. Oke. Saya lihat yang lain ini masih 1 spasinya masih salah. Ini harusnya double. Nah, dengan 1,5 kan? Double. Ya. Nah, ini tulisannya sudah bagus. Apa ambil di internet atau tulis sendiri?
Tatris, Iya, Pak. ambil internet. Sebagian ada, Pak. Cuman sebagian ada juga diketik, Pak. Ya, ini nampak file dari internet, dari file orang lain. Ini kan Iya, dia Pak. nyerang-nyerang. Yang dikopi. Ini masih file internet nih. Saya tahu ini kan. Nah, ditulis sendiri, saya tekniknya udah saya ajar tadi, lebih bagus. Dari halaman kosong, terus tulis. Percaya diri. Nah, ini ada kesalahan di sini, dalam segi bahasa, di bidang. Bidang ini bukan kata kerja, maka dia dipisah. Ya. Nah, itu pelajari lagi bahasa Indonesianya, di sebagai awalan dan di sebagai satu lagi kata depan. Di sini itu kan kata keterangan tempat. Sini, sana, situ. Pisah deh, bukan kata kerja. Gaji, ini menggaji orang ini kata kerja. Digaji. Sambungnya. Jadi yang selain bukan kata kerja itu tulisnya di-nya dipisah. Itu ilmunya. Ini semuanya ya bagi semua. Nah, ini marginnya sudah kita perbaiki. Nah, silakan nanti ikuti pedomannya. Saya mau lihat substansinya langsung. Selain dari bahasa tadi. Ini harusnya di sini ya, tidak perlu kosong. Mari dia kan. Nah, ini harusnya hitam ya kan. Dan lihatlah pedomannya itu. Jadi kalau kita ikut kompetisi penelitian, maka ikut pedoman apa disuruh pakai huruf ini, marginnya sekian. Nah, kalau itu sudah salah, maka tidak dibaca lagi isi, maka proposal penelitian kita akan kalah. Nah, ini kalau ada tabel seperti ini di blok sini, kemudian fit to window ya, atau fit pas ke samping terus, dan ini disenterkan tahunnya. Nah, ini untuk semuanya ya, disenterkan dan dihitamkan. Ini terlalu jauh, untuk apa jauh-jauh dia rapatkan aja. Oke, dan rapi supaya ini disenter juga. Kita pilih tabel properties, cell, kita pilih yang ini. Menarik. Nah, sumbernya harus ada. Datanya ini dari mana? Center semua ya. Nah, ini hati-hati. Ini kan ada koma. Dia harus setentang puluhan dan satuan. Maka ini tetap dia ratanya rata kiri seperti ini. Oh, maaf ya. Ini rata kiri sudah benar. Cuman kita ingin ketengahkan, maka kita bisa ketengahkan dengan menggeser yang bawah ini. Supaya satuan dan puluhannya tidak terpisah. Nah, kita pilih yang serta kiri udah benar ini. Kita bisa geser dia. Nah, ini harus seragam. Kalau dia ada koma ya koma gitu. Maksudnya apa nih? 2,0 atau apa ya? Koma. Nah, ini 7,6. Walaupun kita harus seragam, ini 1 koma di belakang angka. Maka kita harus taruh 0. Atau kita seragamkan semua. 1 digit. Ini koma dia harus ada juga. Ini harus. Jadi kalau pakai koma ya harus ada koma. Walaupun dia koma 0, jadi lebih menarik tabelnya ya. Ini juga nih mungkin keliru nih, harus ada komanya berapa. Nah, ini data ini harus ada sumbernya. Sumbernya Dinas Pertanian. Nah, ini tahunnya tidak ada nih. Tahun berapa ini? Ya, kemudian ini ditulis 1 spasi ini. 1 spasi. Jauh dia. Ya, di sini single, oke, ada single space. Dan dia sejajar di sini. Yang bawahnya ini sejajar dengan. Ini kelihatannya ambil di internet nih, filenya kacau ya, sedikit kacau. Oke. Menarik seperti ini ya. Nah, ini masih 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini 1, 2, 3. 3 satu paragraf kurang pas ya. Bisa caranya kita naikkan kembali.
Tapi lihat koherensi kalimatnya, ini sepertinya banyak file internet nih. Nggak pas ya. Nah ini juga 3, baru 4 kalimat, 4 baris ya maksud saya. Jadi minimal 5 deh. Baru dia 1 paragraf. Nah seperti itu. Nah ini sudah oke. Nah pastikan Anda tulis sendiri ya, jangan copy paste. Nanti akan ketahuan di uji Turnitin. Rumusan masalah boleh 1 baris ini, tapi pastikan ini boleh bernomor juga. Oke, nah ini kurang bagus penomorannya kan, dia harusnya sejajar di sini. Tidak rapi dan penomorannya ini oke. Kita lihat ya. Kita nomorkan otomatis juga boleh. Tadi apa nama nomornya? ABC. 1 ya, sebaiknya 1. Spasi. Gitu ya. Nah, biasanya ada kata pengantarnya di sini kan. Ini masih 1 spasi, ini 2 spasi. Masuk ke dalam spasinya. Nah, seperti itu. Manfaat penelitian yaitu kontribusi teori tadi. Apakah kontribusi di konsep, apakah kontribusi di teori, apakah kontribusi di proposisi. Itu 1, itu untuk ilmu pengetahuan. Cuman untuk ilmu untuk masyarakat apa? Kemudian untuk kebijakan apa? Itu harus ada. Bukan hanya menambah wawasan penulis saja. Karena penelitian yang bagus itu apa? Kenapa Anda meneliti tentang ini? Karena saya tertarik dengan bahan kajian. Bukan itu relevansi penelitian. Bukan karena penelitinya menarik. Tertarik dengan itu, maka penelitian itu bagus diteliti. Tapi penelitian itu bagus karena memang mengandung masalah terkini dan isu-isu terkini, serta dibutuhkan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dibutuhkan bagi pemerintah, dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dan terakhir, dengan peneliti melakukan ini, peneliti mendapatkan pengetahuan dan wawasan. Harus tambah lagi nih ya, yang lain juga ada. Jadi bukan seleranya si peneliti, karena saya suka kajian ini, Pak. Bukan. Harus ke 4 unsur itu di sana. Semua penelitian seperti itu. Oke, ini Satri sudah bagus, tinggal diperbaiki, ikuti yang saya arahkan ini ya. Pastikan Ya, ini tulis sendiri. Oke, pengaruh modal, tapi ini udah banyak nih. Udah banyak deskripsi seperti ini. Kalau bisa dicari yang lain ya. Pengaruh modal, cari lain yang lebih menarik selain dari pengaruh modal. Ini udah banyak nih. Iya, Pak. Di alis gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, ini sudah bagus. Misalnya tinggal diperbaiki idenya. Idenya masih belum kuat ya. Karena sudah banyak dilakukan. Kita coba apa yang terbaru. Pernah saya sampaikan tadi. Apa yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Itu boleh. Oh, ini ada tambah 1 variabel guys. Oke, oke. Tapi kalau saya hanya melihat ini udah banyak. Tidak ada yang baru. Seperti tadi teori Irving Fisher, teori Kane, kalau sudah ada orang lakukan ya nggak menarik lagi diteliti. Oke, ya. Terima kasih. Nah, coba kita lihat yang lain lagi penelitiannya. Oke, ada pertanyaan teman-teman lain? Oke, saya coba ke peneliti selanjutnya. Kalian ini saya anggap peneliti ya. Sawit Atisa ya. Atisa. Ya, Pak. Atisa belum dikonversi nih. Saya lihat ini dulu ya, Mariska dulu. Masih Microsoft Word. Tidak apa-apa, saya coba versi dulu.
Oke, gitu ya. Atisa ya. Oh, Atisa sudah terbuka. Ya. Bentar. Atisa. Oke, saya cek ini. Ini punya Atisa ya. Iya, Pak. Ini Di- formatnya nih ya. Ini memang begini. Atau memang di Enggak, komputer Pak. Di sini enggak. ya. Ini nanti ini latar belakang B-nya nih ya. B-nya ini harus kapital. Belakang masalah. Ini ya ditambah. Kemudian marginnya nanti coba diperiksa lagi. Pastikan ini 4, 3, 3, 3. Kertasnya A4. Hurufnya Times New Roman udah betul 12. Ini udah betul fontnya. Ini apa penelitiannya tentang idenya? Yang pertama Atisa kirim, Pak, ada judul itu terhapus judul kemarin. Ya. Bentar. Idenya tentang apa nih? Ini inflasi, beras, apa? Analisis kontribusi, Pak. Oh ini sudah banyak sekali nih dari kampus kita swasta dulu udah banyak tentang ini. Ini pasti nyalin-nyalin punya kawan-kawan ya. Pindah-pindahin skripsi ini banyak sekali dan tidak boleh lagi nih kita teliti tentang kontribusi. Sudah dihitung oleh BPS untuk apa kita menghitungnya kembali. Sudah dihitung. Kontribusi PAD itu ya. Jadi cari yang lain judulnya. Nah, jangan yang ini ya. Ya, Pak. Tapi formatnya udah oke. Formatnya udah oke, tabelnya sudah rapi. Ini tinggal disenterkan. Ini dia. Jadi di tengah seperti punya siapa tadi kan. Nah ini bisa kita pangkas ya tabel ini. Ini kita bisa hilangkan nolnya. Tapi ini berapa nih? Juta nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa pangkas 6 digit. Syaratnya 6 digit itu berapa? Kalau 1000 itu 3 kan? Kalau 6 berarti ju. Kalau 6 nolnya berarti ju. Juta, Pak. Juta. Jadi kita ambil nih 6. 6 digit kita potong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Hapus ini kan rupiah ya. Pak, berarti di rupiah itu juta, Pak ya? Kita tulis juta di sini. Ya. Lebih enak tabelnya, lebih rapi. Boleh juga tulis kalau ada seperti ini angkanya 7.800,2. Nah, seperti itu. Nah, tapi ini judulnya kurang pas nih ya. Ini saya mau kasih atau gini aja. Kita pangkas semua. Oke, gitu ya. Kira-kira seperti ini juta rupiah. Harus beda kan dihitamkan ya. Dihitamkan. Oke. Sini. Nah, ini dia. Ini tabelnya ya. Ini diperbaiki, dipastikan nanti. Nah, ini kurang pas ya.
Nah, di dalam menulis juga begini kan. Ini juga, ini bisa dihapus. Rupiah, ya, boleh seperti itu. Artinya ini miliar ya, 209 miliar. Karena 6 nol. 209 miliar. Nah, salah saya itu ya, PAD tadi. Ya, miliar, 9 kan? Oh bukan, juta. Betul lah, juta. Bisa kita ganti seperti ini. Nah ini lebih hemat nih, kan angkanya terlalu panjang nih kan. Oke. Itu dari segi teknik menulis. Kemudian rumusan masalah. Ini apakah sudah menjawab pertanyaan? Meningkatkan pendapatan, ini masih salah ketik juga banyak. Rumusan masalah, ya, coba. Ada bagaimana kontribusi dari tulisnya. Ini soal masalah dengan dalam mengasih. Nah, ini nggak perlu ditanya lagi. Nah, di sini Iya, kan Pak. untuk mengetahui kan. Tapi ini nggak boleh judulnya. Nggak usah lagi, udah hanya mengulang saja ya. Tapi saya mau mengajarkan cara membuat 1, 2 dan 1, 3 ini. Di sini bagaimana? Di sini untuk mengetahui dan menganalisis. Coba cari topik yang lebih apa lagi ya dengan kontribusi. Oke, yang lain sama sarannya seperti Satria. Oke, siapa lagi yang belum? Pak punya Nisa, Pak. Sebentar ya. Ini siapa punya nih? Mariska. Ini Mariska ya? Mariska mana orangnya? Oke, ini sudah benar. Belakang ini sedikit ya, penelitian. Desa administrasi adalah sebuah kesatuan. Oke, tentang desa ini. Oke, sudah rapi. Marginnya saya periksa dulu. Margin di layout ya. Marginnya 4 udah benar. 433 oke, dia ikut semua petunjuk. Ya, kalau bagus ini ya, salah tadi ya, belum kurang. Oke, isinya apa dulu? Formatnya udah bagus, isinya enggak benar yang namanya. Nggak bisa juga ya. Rumusan masalah kebijakan desa siap oke. Nah, oke, penyelenggaraan. Pertanyaannya bagaimana pengaruh alokasi ketimpangan pendapatan, oke? Apa solusi kebijakan alokasi? Nah, itu untuk mengetahui menjawabnya ya. Mengetahui dan menganalisis pasti ya. Menganalisis ya. Ya, Mariska. Yang Iya, lain Pak. spasinya nih, spasinya benar nggak nih? Spasi. Wah, 1,5. Ini double ya, nih. Yang ini. Iya, nggak ingat, Pak. Ya, ada pedomannya, masa nggak ingat. Ya. Oke, ya, spasi masih kurang. Yang lain manfaat sebagai manfaat teori, manfaat praktis. Oke, ini seperti skripsi ya. Kalau bisa diperbarui seperti ya, jangan template ya. Kalau bisa ada inovasi sedikit lah kalimatnya. Tapi latar belakangnya kelihatan ini ditulis sendiri ya. Nah, ini jangan pakai kata dan di awal kalimat. Iya, Pak. Dan itu menghubungkan antara kalimat kata satu dengan kata saya dan dia. Buku ini dan buku itu. Artinya, Kalau selain boleh kan, Pak? boleh. Selain itu. Dengan demikian, selain itu hal ini, kan banyak itu frasa-frasa. Cobalah di tulisan-tulisan. Makanya banyak membaca melihat gaya tulisan lingkungan orang lain di artikel. Oke? Jadi Iya, membaca Pak. artikel orang lain kita membayar gaya menulis orang juga.
Oke, Mariska, silakan diperbaiki. Iya, Pak. Yang lain lagi. Kita review ya. Sebentar, saya minum dulu. Siapa Nisa Suryani ya? Nisa Suryani. Nisa Suryani sengaja tuh terakhir-terakhir biar panjang skip. Mana Nisa nih? Nisa kalau nggak ada orangnya saya nggak mau periksa nih. Iya, Pak. Iya, Ada. ada. Ya. Nah, ada yang di situ nih saya. Bentar, saya cek dulu ya. Yohana udah kirim. Nisa cuma buat MP sawitnya aja, Pak. Metode pengertian sawit. Lupa buat nama. Nah, kan ini pakai akun, jadi nggak masalah. Oke, saya buka dari sini aja lah. Dari Google Class ya. Tapi udah saya kasih poin ini yang kumpul hari ini 10 ya. Ini. Mana nih? Oke. Ini kok nggak mau deh. Udah kelihatan nih Google Scholar-nya? Belum, Pak. Ya. Belum, Pak. Stop share dulu. Share screen. Bisa. Ini bukan ya? Belum terbuka lagi. MP sawit ya? Ya. Oke. Nah, ini marginnya salah nih saya. Layout, fix setup-nya. Iya, Pak. Sudah Nisa ubah. Ini ya salah. Nah, ini kan kita masih belajar ya. Pak. Iya. Oke. Ini waktu. Tapi ini kok bisa seperti ini ya? Oh, ini di sini nih, Sa. Betul. Ini diperbaiki di sini. Saya salah menempatkannya. Sehingga jadinya seperti ini. Tinggal kontrol saja. Di sini aja ya, di sini diperbaikinya. Iya, Pak. Itu. Coba. Jauh sekali. Ini nggak boleh terpisah ya. Bisa coba lihat substitusi. Ini dengan ini kan jarang kan? Iya, Pak. Spasinya berapa nih? 2 double space. Double udah betul. Tetapi yang membuat itu jarang ini. Ininya ya. Daftarnya. Kita nolkan aja deh. Semuanya nanti dinolkan. Tentang sawit, oke, sana rumusan masalahnya saya bagaimana pengaruh mengapa apa kebijakan.
Bagaimana boleh, bagaimana solusinya, bagaimana dampak ya. Ini salah ketik ya, tolong lihat lagi. Oh iya, typo. Manfaat atau manfaat? N atau N? Iya. Man ya. N. Man ya. Itu ini kan ke sana ya. Bisa di sini ya. Oh, ini ada keluar di situ. Nah, ini coba dirapikan lagi nanti. Margin-marginnya ini di luar dari hitam ini ya. Coba Nisa rapikan ya. Ya Pak ya. Penelitiannya substansinya ada. Ya pastikan dia di sini nih, jangan keluar dari sini. Ini ukuran kertas kita ini yang putih. Jadi kalau mau di setel ke dalam, jangan di luar ini. Nggak boleh keluar dari ini, ya. Nggak boleh keluar dari ke hitam ini. Oke, Nisa sudah bagus, substansi bagus ya. Tapi saya lihat bagus nih pertanyaan penelitian. Karena ini harus dijawab nanti. Jawab dengan sebaik-baiknya nih supaya sebab nanti di sini bisa nggak? Saya Pak, berarti Nisa harus ada uji hipotesisnya, Pak? harus ini. Jadi tergantung teorinya mau dipakai teori apa, mau melihat ini. Pengaruh komoditi ini mikro atau makro, kan gitu ya. Nah kesejahteraan ini apa angkanya? Apa ukurannya? Terhadap kesejahteraan petani sawit. Apakah dia punya rumah atau pendapatan dia sekian atau anaknya sekolah ini maka disebut sejahtera. Nah itu coba pelajari pada ukuran kesejahteraannya apa. Kalau harga oke lah, gunakan harga TBS di tingkat buah standar buah segar atau di tingkat CPU harga mana mau dipakai ini, itu kan? Nah, saya kira Tapi Pak, kalau misalnya kesejahteraan itu Pak kan bisa ambilnya di pendapatan, Pak. Pendapatan dari petani itu, Pak. Karena kan pendapatan di petani Aceh sama pendapatan di petani Sumatera itu berbeda, Pak. Masalahnya. siapa banyak pendapatannya? Kalau misalnya petani Aceh, kalau misalnya harga TBS-nya Pak ya, yang udah Nisa lihat kemarin, kalau di Aceh Abdiani 2.000 yang diambil di agennya Pak. Tapi kalau misalnya di Sumatera 2.600 Pak. 2.600. Habis itu Pak kan kalau misalnya di agen-agen ada juga yang ngambil 1.400. Kalau di Sumatera 2.500 atau 2.400 Pak. Jadi perbedaannya 1.000 Pak. Di Aceh sama di Sumatera. Kan itu menjadi masalah Pak ya. Ya. Kemarin ada juga Nisa cari Pak, kenapa menyebabkan masalah harga TBS di Aceh ini turun Pak ya? Karena kekurangan ini Pak, PKS, yaitu pabrik kelapa sawit Pak. Makanya banyak di Aceh ini banyak diambil di agennya doang Pak, tapi kalau Sumatera banyak yang menjual di pabrik. Begitu ya. Oke, kesejahteraan dari pendapatan. Kemudian apa lagi? Kesejahteraan dari pendapatan. Harga PKS apa tuh? Perlu PKS. Iya, kalau harga PKS-nya Pak, pabrik kelapa sawit di Aceh kurang. Oke, yang lain masih ada yang mau disampaikan? Oke, saya kira itu ya. Oke, Muhammad Alihar udah ya dibahas. Desi udah kirim belum kayaknya Desi ya? Yohan, mana Yohan? Belum. Udah Pak, udah yang perbarui, tapi masih di Classroom. Classroom yang ini ya. Nah ini ya. Coba lihat kan. Nah ini saya lihat marginnya dulu. Setup. Nah, masih Dia kan Pak, kalau usah di laptop kita tuh kan udah betul, tapi kalau udah di laptop orang lain dia pasti kayak gitu Pak. ya gitu ya. Oke, nanti Iya. di briefing ya.
Makanya rata-rata kawan kan gitu juga. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi 3. Ya. Enggak apa-apa. Oke, ini masih ya mungkin salah nomor ya. Iya, sebenarnya nggak kayak gitu. Nah, ini tidak huruf besar ya, ya. Tidak huruf kapital ya. Ini huruf setiap awal saja kapitalnya. Nah, ini dia. Ya. Antara ini dan ini tidak ada jeda. Tidak ada jeda ya. Tidak, ini kan jauh nih. Dia semuanya double space, ini yang double space betul. Oke, ini double. Tapi di sini ini ada jeda. Ini single ini. Ini double juga ya. Nah, ini yang pas. Dan ini sejajar ke sini. Nah, ini jauh. Nah, mungkin saya konversi ya, mungkin lari ya. Apa? Nah, saya mau lihat idenya aja nanti. Oke, nah ini seperti itulah. Nah, tadi nggak ada ambil file di internet ya? Enggak, Pak. Ketik semua. Nah, ini datanya ada, sumbernya disebut ya. BPS ada, kan tahunnya disebut. BPS tahun berapa? Di Aceh dalam angka atau di BPS mana? BPS itu banyak rilisnya. Aceh dalam angka, statistik Indonesia atau Aceh aja dulu. Nah, ini Kabupaten PD ini tidak seperti ini ya. Tadi begini tulisnya kan. Ini Iya, Pak. hati-hati menulis. Oke, saya lihat substansi aja biar cepat. Ini juga salah ya kan. Lihat pedomannya, ini capital H words. Kan? Ini sejajar kemari ya. Sejajar kemari. Dan ini saya lihat marginnya dulu udah benar nggak? Marginnya tadi masih berapa? Jadi dari periksa marginnya, page setup. Oke. Ini 3. Ini 3. Kertasnya 4. Oke, identifikasi masalah. Masih masih kacau nih ya, mungkin kacau di ini saya ya. Nah, seperti ini. Iya, Pak. Beda. Oke. Nah, tapi ini salah ya. Ini tujuan penelitian. Penelitian. Ini huruf kecil ya, huruf maksudnya tidak seperti ini ya. Nah, ini ya. Ini juga ya. Becky, substansinya tentang penelitian tentang apa nih? Tentang pala ya. Iya, Pak. Iya. Pertanyaan penelitian, ruang lingkup penelitian. Ini tujuan penelitian ya, Iwan ya. Tujuan penelitian di sini. Ruang lingkup tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini menjawab identifikasi masalah. Jadi isinya ini dia. Isinya ini, tapi di sini isinya itu mengetahui. Jadi ini udah lain ya. Tetaplah ini dia. Dia ada 3, memberikan rekomendasi. Siklus pendapatan. Oke, ini diurutkan aja nih. Diurutkan ya. Ini siklus, ini kan 3 siklus ya. Bagaimana siklus pendapatan?
tepat nggak siklus pendapatan, apa saja kelemahan. Oke. Bagaimana cara oke. Diurutkan, kalau ini 1, 2, 3, ini juga 1, 2, 3 dengan urutan yang sama jawaban. Ya. Yang banyak nih, major correction yang harus diperbaiki ya, nggak apa-apa. Kirim lagi nanti, ini udah finalnya. Minggu depan kita masuk ke bab 2 ya. Coba dicari artikelnya, kawan-kawan lain juga. Oke, ini banyak koreksi. Tinggal manfaat penelitian, nah ini masih kurang. Seperti Satris tadi, tambah. Ini bukan bagi kita aja, bagi industri apa, bagi pemerintah apa, kemudian bagi ilmu pengetahuan, kampus, universitas, fakultas, dan bagi kita sendiri, menambah wawasan. 4 hal itu harus kita singgung. Oke, saya kira demikian. Masih ada yang belum? Desi sudah ya? Desi belum Pak, karena kan laptop Kirimnya? lagi nggak ada Pak, jadi belum bisa kirim Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi ikuti pedomannya seperti teman-teman lain yang mudah tadi dari pertama sampai kan. Mudah-mudahan ini bisa menambah apa ya? Menambah ketajaman dari skripsi proposal kalian. Ada pertanyaan? Muhammad Alihar sudah saya bahas ya minggu lalu. Oke, sudah saya nilai semuanya yang sudah kirim dan diperbaiki, nanti kirim lagi. Perbaiki, kirim lagi untuk nilai akhir bab 1. Kemudian sudah bisa buat bab 2. Bab 2 dimulai dengan membuat mengumpulkan artikel dulu yang terkait dengan objeknya. Khusus tadi artisa ya, mau dicoba diperbaiki sedikit topiknya itu, jangan kontribusi. Boleh tentang PAD tapi yang lain. Ya. Alihar Santris ya. Santris tadi sudah oke. Alihar coba dikerucutkan lagi kemana arah penelitiannya tentang web itu, marketing ya. Santris sudah lebih dirapikan lagi ya. Topiknya juga dipertajam lagi. Tambah artikel-artikel lain yang baru. Saya kira demikian. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita akhiri. Ini sudah 16.15. Sudah melelahkan juga ya. Tampilkan dulu, kita tutup. Saya tutup dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.